Tahun itu sekitar 1974. Di sebuah kampung tua bernama Kedung Jati, waktu seolah berjalan lebih lambat. Jalan masih tanah merah, rumah-rumah berdinding anyaman bambu, dan penerangan malam hanya mengandalkan lampu sentir dan petromax. Menjelang maghrib, kampung selalu berubah sunyi. Anak-anak dipanggil masuk rumah, pintu ditutup, dan para orang tua selalu berpesan dengan nada serius. Jangan main sore-sore, nanti dibawa ke Long Wewe. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan nama itu ada. Yang jelas, sejak era itu, beberapa anak kecil pernah menghilang, lalu ditemukan lemas di pinggir kebun atau sawah, seolah baru dikembalikan dari tempat yang jauh. Dan semua itu bermula dari... Di kampung Kedung Jati, hiduplah seorang wanita bernama Sriani. Ia dikenal cantik, lembut, dan sangat penyayang. Suaminya, Wiranata, adalah petani sederhana yang rajin dan jarang keluar malam. Mereka menikah muda dan hidup bahagia, meski serba pas-pasan. Sriani sering duduk di teras sore hari, menunggu suaminya pulang dari sawah sambil menyulam kain. Orang-orang iri melihat rumah tangga mereka. Tak pernah terdengar pertengkaran besar, tak pernah terlihat kesedihan. Kebahagiaan itu semakin lengkap ketika Sriani mengandung anak pertama. Anak itu lahir dengan selamat. Seorang anak lelaki diberi nama Jaka. Tangisan pertamanya membuat Sriani menangis bahagia. Ia merawat Jaka dengan penuh cinta. Bahkan saat lelah, ia tetap tersenyum saat menyusui. Waktu berjalan cepat. Saat Jaka berusia 1,5 tahun, ia sudah bisa berjalan tertatih dan sering bermain di halaman rumah, ditemani ibunya. Namun, di kampung Kedung Jati, kebahagiaan jarang bertahan lama. Jaka, yang biasanya lincah berlarian di halaman, hari itu hanya duduk terdiam di pangkuan ibunya. Tubuhnya panas, napasnya pendek, dan matanya sayu seperti menahan sakit yang tak bisa ia jelaskan. Sriani mengira itu hanya demam biasa. Ia mengompres kepala anaknya dengan air hangat, mengipasi pelan, sambil terus menyusui meski Jaka hanya mengisap lemah. Saat malam turun, demam itu justru semakin tinggi. Tangisan Jaka berubah aneh. Bukan sekedar menangis, tapi seperti merintih kesakitan. Wiranata segera memanggil dukun bayi kampung, seorang perempuan tua bernama Mbah Tuginem. Setelah diperiksa, sang dukun hanya menggeleng pelan. Iki dudulara biasa, anak iki ketempelan angin olo. Mbah Tuginem memberi ramuan, membakar kemenyan, dan berpesan agar Jaka tidak dibawa keluar rumah saat maghrib. Namun 2 hari berlalu, kondisi Jaka semakin memburuk. Tubuhnya mulai dingin, tangisnya melemah. Dan pada dini hari saat azan subuh hampir berkumandang, Jaka berhenti bernapas. Sriani menjerit histeris, memeluk tubuh anaknya yang sudah kaku. Tangisnya memecah kesunyian kampung Kedung Jati. Anak yang ia lahirkan, rawat, dan susui dengan penuh cinta, pergi selamanya. Sejak hari pemakaman Jaka, Sriani berubah total. Ia tak lagi duduk di teras, tak lagi menyulam, tak lagi menyambut suaminya pulang. Setiap hari, ia hanya duduk di kamar, memeluk kain kecil milik Jaka. Kadang ia mengayun-ngayunkan tubuhnya sendiri, seolah sedang menggendong anaknya. Yang lebih menyeramkan, Sriani masih merasa payudaranya penuh. Setiap malam, air susu itu keluar sendiri, menetes, mengalir, membasahi kain. Sriani sering berbicara sendiri. Jaka, Engger, ibu di sini. Wiranata mencoba menguatkan, mengajak istrinya berdoa, mengingatkan agar ikhlas. Tapi Sriani justru semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia mulai menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan adil, kenapa anakku diambil? Imannya runtuh perlahan. Setiap menjelang maghrib, Sriani selalu berdiri di depan rumah menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu seseorang yang tak akan pernah pulang. Tetangga mulai resah. Beberapa orang mengaku mendengar tangisan wanita dari rumah Sriani saat malam. Tangisan itu terdengar pilu, tapi membuat bulu kudut berdiri. Mbah Tuginem sebali datang dan berpesan dengan wajah serius. Yani, nek kowa terus koyo ngene, atimu iso dadi peteng. Namun Sriani tak peduli lagi.
Kesedihan telah menutup hatinya, dan di kepalanya hanya ada satu keinginan, menyusul anaknya. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan daun kering. Warga kampung sudah masuk rumah sejak azan maghrib, seperti biasa. Tak ada yang tahu, malam itu adalah malam terakhir Sriani sebagai manusia. Diam-diam, Sriani keluar rumah. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia mengenakan kain lusuh dan membawa sehelai selendang panjang. Langkahnya tertuju ke ujung kampung, tempat berdirinya pohon asam tua yang dipercaya angker. Pohon itu sudah ada sejak sebelum kampung berdiri. Akarnya menjalar kemana-mana dan daunnya selalu bergemerisik meski tak ada angin. Orang-orang tua sering berkata, pohon itu tempat makhluk tak kasat mata singgah. Sriani berdiri di bawah pohon itu lama sekali. Ia menengadah ke atas, menatap dahan besar yang menjulur ke langit. Dari matanya, air mata jatuh tanpa suara. "Jaka, ibu nyusul." Dengan tangan gemetar, ia mengikat selendang itu ke dahan. Tanpa ragu, Sriani melangkah. Tak ada teriakan, tak ada tangisan. Hanya suara kain menegang dan daun asam yang bergoyang pelan. Pagi harinya warga geger. Tubuh Sriani ditemukan tergantung di pohon asam. Matanya terbuka, wajahnya membiru, dan payudaranya masih mengeluarkan air susu. Mbah Tuginum langsung menutup wajahnya. "Iki ciloko gede." Jenazah Sriani dimakamkan. Tapi sejak hari itu, kampung Kedungjati tak pernah sama lagi. Malam pertama setelah pemakaman, terdengar tangisan bayi di dekat pohon asam. Padahal tak ada bayi di sana. Tangisan itu bercampur dengan suara wanita merintih, panjang dan menyayat. Beberapa warga yang nekat mengintip mengaku melihat sosok wanita berambut panjang, tubuhnya melayang, dan dadanya basah oleh air susu. Sejak itu, anak-anak kecil mulai sering sakit. Ada yang tiba-tiba lemas menjelang maghrib. Ada yang menangis ketakutan sambil menunjuk ke arah pohon asam. Mereka berkata melihat wanita tinggi dengan dada besar menggantung, menggendong bayi tak terlihat. Makhluk itu dikenal dengan nama Kelong Wewe. Hantu wanita yang kehilangan anaknya yang gentayangan menjelang maghrib, mencari anak kecil untuk dipeluk dan tak pernah dikembalikan utuh jiwanya. Dan semua itu bermula dari kesedihan yang tak dijaga iman. Sejak malam-malam itu, anak-anak di Kedungjati mulai menghilang. Bukan hilang berhari-hari, tapi lenyap menjelang maghrib. Ada yang terakhir terlihat bermain kelereng di halaman. Ada yang masih mengejar capung di pematang sawah. Dan semuanya menghilang saat azan maghrib hampir berkumandang. Beberapa anak ditemukan kembali keesokan paginya tergeletak di kebun. Tubuh lemas, mata kosong, dan bau air susu basi menempel di pakaian mereka. Mereka semua menceritakan hal yang sama. Ada ibu-ibu tinggi, dadanya besar, ngajak pulang. Sejak itu, tak ada lagi anak bermain sore. Begitu langit menguning, pintu rumah ditutup rapat. Para ibu memeluk anak-anaknya lebih erat, seolah takut direbut sesuatu yang tak kasat mata. Orang-orang tua kembali menghidupkan pesan lama. Maghrib itu waktunya pulang. Anak kecil jangan keluyuran. Jangan biarkan hati gelap oleh duka. Mbah Tuginem akhirnya berkata pada warga, "Iki Kelong Wewe ora jahat sejatine. Deweke mung ibu sing kelangan anak lan kesedihane nggawa deweke nyasar." Sejak malam itu, warga rutin mengaji, menyalakan lampu, dan menjaga iman agar tak runtuh oleh cobaan. Pohon asam di ujung kampung masih berdiri sampai sekarang. Dan setiap menjelang maghrib, daunnya selalu bergemerisik, meski tak ada angin. Konon, jika kau mendengar tangisan pelan bercampur suara bayi, jangan menoleh, jangan keluar rumah. Karena Kelong Wewe masih mencari anaknya. Kesedihan tanpa iman bisa melahirkan petaka. Maghrib bukan waktu bermain.
Jaga anak-anakmu sebelum sesuatu yang lain menginginkannya. Duka yang tak dijaga bisa mengubah manusia menjadi monster. Dan sampai hari ini, orang tua di Kedung Jati masih berbisik pada anaknya. Pulang sebelum kelong wewe yang menjemput. Tamat. Ya, begitulah kira-kira cerita asal-usul si kelong wewe. Serem juga cuy. Dahlah, SDBARTAI undur diri dan bye-bye.